Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi ya sekarang nih. Tidak terasa sekarang sudah masuk ke semester 2 ya. Semester 2. Gimana kemarin liburannya? Seru Pak. Seru Pak. Pada kemana liburannya? Ke Bandung Pak. Bandung. Iya Pak. Bandung. Oh, emang aslinya Bandung dong. Iya Pak. Oh, di sana ada siapa di sana? Ada ini Pak, nenek Pak. Nenek. Iya Pak. Bandung ini ya, macet nggak sekarang? Apa macet Pak? Apa macet? Iya. Nah, Bandung sekarang kan pariwisata lagi ini ya, lagi berkembang terus ya. Iya, Pak. Jadi istilahnya orang semakin dekat dengan rute antara Jakarta Bandung, dia semakin cepat ke sana. Jadi orang memilih liburan di Bandung. Terus yang lainnya ada yang liburan kemana lagi? Di rumah aja bantu orang tua ya. Hari ini saya akan menerangkan ya, kita masuk ke semester 2. Di pertemuan ini saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester ya, per semester untuk mata kuliah Food Hygiene and Sanitation. Jadi ini mata kuliah di semester 2 ya. Semester 2. Dosen pengampunya adalah saya sendiri ya. Dan juga mata kuliah ini merupakan mata kuliah isinya teori, mata kuliah teori 2 SKS isi. Sebelum masuk ke mata kuliah ini kita harus memasuki mata kuliah syarat, yaitu Introduction to Health Safety and Risk. Di sini CPMK-nya adalah untuk mata kuliah pertanyaan sanitasi ini adalah mampu menjelaskan konsep dan teori pengertian sanitasi di dalam bidang perhotelan sesuai nilai norma dan etika kedua. Kemudian CPMK 2, CPMK atau kan ya, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 2-nya adalah mampu mendefinisikan pengertian hygiene dalam food and beverage product, terutama bagi seorang food handler. Ya. Lanjutnya, di sini untuk CPMK 3 adalah mampu memahami konsep teori maupun mengenai pengertian keselamatan kerja, terutama dalam food and beverage product. Ya. Selanjutnya yang untuk CPMK 4 adalah mampu memahami dasar-dasar konsep HACCP, ya, Hazard Analysis Critical Control Point di kitchen. Paham ya? Jadi nanti mungkin mata kuliahnya ini berisi tentang pengetahuan dan kemampuan tentang food hygiene dan sanitasi dan juga keselamatan kerja di hotel, ya, terutama bagi bagian produk makanan. Ya, jadi dia ini di produk makanan, ya, serta untuk memberikan pemahaman dalam keselamatan kerja, ya, keselamatan kerja bagi pegawai. Nah, ini bahan kajian untuk atau materi pembelajarannya, di mana di pertemuan pertama adalah hygiene sanitasi ya. Kemudian pertemuan kedua adalah food safety and hygiene. Ketiga adalah food hygiene ya. Terus nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang K3 ya. Kemudian selanjutnya pertemuan kelima adalah kitchen hygiene. Yang adalah hygiene risk atau risiko dalam hygiene ya. Kemudian pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas storage ya, atau untuk penyimpanannya. Dan kemudian di materi ke-8 kita masuk ke kerusakan makanan ya. Di sini ada pembahasan tentang apa saja yang istilahnya bisa mengakibatkan makanan itu menjadi rusak. Kemudian yang ke-9 tentang keracunan makanan. Jadi apa saja yang bisa mengakibatkan racun bagi makanan atau menjadi toksin ya, bagi orang yang memakannya. 10 adalah kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja ini biasanya hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan dalam kerja kita, terutama di dapur. Kan dapur itu sendiri agak berbahaya gitu ya, karena di tempat situ banyak kompor gitu kan, peralatannya ada banyak pisau dan lain-lain ya, sehingga kecelakaan kerja itu sangat riskan di tempat tersebut. Jadi kita harus bekerja secara aman gitu ya, safety dan profesional juga ya. Kemudian ke-11 adalah security management, di mana di sini akan mempelajari materi tentang keamanan ya, keamanan daripada manajemen perhotelan. Itu cuma bagi pekerja tapi juga aman untuk pelanggannya dan juga karyawan. Jadi di sini ada juga standar security management perhotelan. Materi selanjutnya adalah penanganan luka akibat kecelakaan kerja ya, di mana di sini kita
belajar tentang hal-hal dalam menghadapi kecelakaan kerja ya, jika ada yang luka gitu ya, pertolongan pertama seperti apa. Kemudian ada HCCP ya. HCCP ini adalah materi tentang bagaimana hazard analisis ya, critical control point. Jadi bagaimana kita melakukan critical control point terhadap bagian-bagian yang istilahnya berbahaya di tempat kerja. Di situ ada tempat-tempat kritis ya, tempat-tempat kritis yang bisa mengakibatkan terjadinya makanan menjadi rusak dan lain-lain. Dan tambahan adalah Clean and TD and Food Service Area. Ini saya adopsi dari CATC ASEAN Toolbox ya. Jadi CATC ini adalah Common ASEAN Tourism Curriculum. Jadi dia adalah kurikulum yang bersifat ASEAN, gitu, antara ASEAN dan Australia. Jadi kita kalau menggunakan ini untuk kurikulum yang bersama. Satu aja. Nah, kemudian di sini adalah Comply with Workplace Hygiene Procedure. Jadi di sini sama dengan CATC atau Common ASEAN Tourism Curriculum. Ya. Di sini bisa tentang kebersihan, prosedur kebersihan di tempat kerja, terutama service area. Pada sini ada food service area, pada sini adalah hygiene prosedur di tempat kerja. Di dapur berarti ya. Selanjutnya untuk referensi mata kuliah ini, referensi utamanya adalah buku dari sanitasi hygiene ya. Ada 6 ya, buku sanitasi hygiene. Semuanya ada etika profesi kesehatan. Dosen pengampunya adalah saya sendiri. Mata kuliah syaratnya adalah introduksi untuk health safety and risk. Oh ya Pak, Ya. izin bertanya Pak. Iya. Saya mau bertanya untuk perihal nilai Pak. Itu kalau untuk di food hygiene ini apa kita lihat nilainya Pak untuk mata kuliah food hygiene? Oh iya. Namanya siapa? Mas Doni. Doni ya. Iya. Mas Doni ya. Oke. Mas Doni. Jadi kriteria penilaian di mata kuliah ini adalah tugas, keaktifan kelas, terus absensi itu ada sekitar 40%. Itu paling besar. Ya. Jadi mungkin nanti tugasnya misalnya dapat poin paling besar. Kemudian untuk UTS beban nilainya ada 30% dan untuk UAS beban nilainya adalah 30%. Jadi semuanya 100%. Nanti untuk tugas di mata kuliah food hygiene sanitasi ini ada dua tugas ya. Jadi kita punya rencana untuk penugasan di semester ini. Di awal semester 2 ini nanti ada satu buah tugas kelompok ya, isinya presentasi. Selanjutnya menuju ke UAS itu nanti di pertemuan ke-9 itu ada tugas membuat tulisan dan juga tentang teka-teki silang. Jadi situ kalian membuat semacam pertanyaan dan kalian membuat isinya juga. Itu tugas perorangan. Dalam mata kuliah ini indikator penilaiannya adalah tugas adalah kriteria ketepatan dan menjawab ya. Kemudian ketepatan dan definisi, kemudian ketepatan menjelaskan serta fungsinya, dan ketepatan dalam menjawab. Mungkin nanti mau nanya berapa lamanya ya? Ya mungkin ya. Oke, jadi mata kuliah ini 2 SKS ya, 2 SKS. Jadi beban belajarnya adalah 2 kali 50 menit tatap mukanya. Ya. Nanti kita bisa penanyakan materi melalui PPT dan juga nanti ada diskusi dan jawab. Ada yang masih bertanya? Mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu sampai sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah food hygiene sanitasi ini. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang standar grooming ya, standar grooming bagi karyawan hotel. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang hygiene makanan. Sebelum kita masuk ke materi ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kemarin? Tidak ada ya? Selanjutkan. Oke, sebelum saya lanjutkan kita berdoa dulu. Ya. Mungkin supaya di pagi ini kita dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun, kita mulai dengan doa. Selesai. Oke. Ya, kita masuk ke materi yang melanjutkan kemarin ya, tentang hygiene makanan. Jadi hygiene makanan. Oke, food hygiene. Food hygiene
atau hygiene makanan adalah suatu tindakan untuk menghasilkan makanan yang aman dan berkualitas serta memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak akan menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi orang yang memakan makanan tersebut yang kita buat, orang tersebut tidak menjadi sakit. Jika menjadi sakit nanti mungkin akan menjadi komplain jadi komplain orang tersebut sakit dan dia akan menjadi sebuah masalah di tempat kerja kita. Oke. Selanjutnya ruang lingkup daripada food hygiene ini itu adalah pertama adalah sumber pencemaran makanan, kemudian cara pencemaran makanan oleh bakteri dan cara pencegahannya, kemudian cara pertumbuhan bakteri, kemudian adalah cara perpindahan bakteri. Jadi ada 4 ya. Di sini sumber pencemaran makanan. Sumber pencemaran makanan di sini adalah ada yang dinamakan food handler. Food handler itu adalah istilahnya orang yang menghandle, orang yang memegang atau menghandle makanan. Oke, untuk dimakan mungkin ada penjama makanan gitu. Bahasa Indonesia kan bahasa seperti itu. Di sini adalah petani atau nelayan. Jadi orang yang istilahnya banyak berkecimpung dengan makanan tersebut. Kemudian pemotong atau pemasok bahan-bahan makanan. Kemudian ketiga penerima dan penyimpan bahan makanan. Kemudian pengolah makanan di mana mungkin yang bekerja di dapur itu akan masuk ke dalam kategori food handler. Yang terakhir adalah penyaji makanan. Jadi di sini food handler itu adalah mulai dari mulai barang tersebut datang sampai makanan tersebut disajikan. Jadi sangat komplit sangat komplit. Ini adalah masuk kategori seorang food handler. Kemudian lingkungan kerja di sini adalah area dapur. Kemudian perlengkapan dan perawatan dapur. Kemudian area limbah, area restoran, perawatan restoran, kemudian lingkungan restoran. Selanjutnya untuk bahan makanan di sini ada 2 macam ada bahan makanan nabati dan hewani. Mungkin bahan nabati itu dari sayuran, yang hewaninya dari unggas, ikan dan lain. Selanjutnya di sini ada bakteri atau bakterium. Bakteri atau bakterium ini adalah sebuah organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Di sini bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal. Jadi dia berselnya tunggal. Prokariota atau prokariot, kemudian tidak mengandung klorofil serta berukuran mikroskopik, jadi besar kecil. Jadi kalau kita pengen melihat bakteri ini harus menggunakan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi bakteri ini sangat banyak di tempat tidur lain sampai. Selanjutnya cara pencemaran makanan oleh bakteri. Jadi ada beberapa bakteri yang sangat berbahaya bagi makanan. Di sini pertama ada salmonella. Salmonella mungkin pada tahu ya. Bakterinya bisa membuat orang sakit perut. Kalau sudah terkena bakteri tersebut sakit perut, mereka bisa meninggal. Orang-orang akan takut dengan bakteri. Dia hidup atau terdapat pada usus pada usus manusia dan binatang. Salmonella ini akan keluar bersama kotoran. Kemudian menyebar benda-benda yang bersentuhan dengan kotoran tadi. Jadi biasanya ikuti tempat yang kotor. Makanya sanitasinya harus dijaga. Dia biasanya dalam bahan makanan dia biasanya ada di telur, daging dan unggas. Jadi kalau kita yang menggunakan telur lebih baik yang bersih yang tidak ada banyak kotoran. Kemudian dagingnya harus yang segar dan unggas juga. Untuk unggas itu pertama kita harus masakkan matang, jangan sampai setengah matang. Karena unggas ini mengandung bakteri salmonella. Oke. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada pencemaran makanan. Pencemaran makanan di sini ada lalat lalat dan serangga yang pada umumnya hidup atau hidup pada kotoran manusia atau binatang. Lalat mungkin kalian tahu ya lalat. Makanya sebuah restoran ataupun tempat makan kafe, kalau bisa dibikinin jangan di dekat tempat pembuangan sampah. Karena resikonya dia akan lalat akan datang ke tempat
gimana seperti itu. Oke. Kemudian di sini bahan makanan pernah dipegang oleh penderita atau pembawa bakteri salmonella. Jadi orang yang menderita dan terkena bakteri salmonella itu bisa menjadi pengantar daripada si bakteri salmonella ini. Ya. Kemudian pencemaran antara bahan makanan, misalkan di sini ada cutting board, ya. Cutting board ini dipergunakan untuk memotong ayam, tidak dibersihkan dengan baik, kemudian dipergunakan untuk memotong daging. Maka daging tersebut akan tercemar. Jadi ada istilahnya cross kontaminasi atau kontaminasi silang dari suatu bahan ke bahan lain. Ya. Jadi kalau kita ingin memotong suatu makanan lain, kita harus menggunakan tempat cutting boardnya yang bersih, ya. Atau tempat kerja kita harus dibersihkan dulu, sehingga si makanan tersebut tidak akan tercemar. Selanjutnya di sini ada pencemaran makanan oleh burung atau binatang piaraan lainnya. Ya. Nah, ini juga burung atau binatang piaraan lain itu dapat menyebarkan bakteri salmonella. Ya. Sehingga si makanan ataupun orang yang dia tidak bersih, ya, perilakunya atau sanitasi kurang baik, dia akan tercemar oleh bakteri. Bakteri ini bisa mengakibatkan kematian. Oke. Cara pencegahan di sini dari bakteri tersebut, penjama makanan atau food handler, ya. Seorang food handler harus cuci tangannya sebelum memasuki ruangan dapur atau pada saat akan menjamah makanan tersebut. Ya. Kemudian makanan yang sudah dicemari oleh bakteri salmonella harus segera disimpan di ruang pendingin. Kemudian pisahkan setiap jenis bahan makanan dan penyimpanannya. Jadi makanan itu kalau disimpan di dalam tempat penyimpanan itu harus dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya. Jangan dicampur adukan itu. Karena nanti kalau dicampur adukan, si makanan tersebut akan tercemar oleh makanan lain. Kemudian pisahkan daging mentah dan daging yang matang. Jadi kalau daging mentah itu dipisahkan dengan daging yang matang, jangan disatukan tempat penyimpanan yang kecil atau gimana. Kemudian bersihkan semua peralatan yang tadi digunakan untuk memotong daging, ya. Unggas dan ikan sebelum dipergunakan untuk memotong makanan yang lain. Jadi kalau kita ingin menggunakan peralatan yang sudah digunakan, ya, untuk sebuah item yang baru, kita harus mencuci dulu. Ya. Jadi jangan langsung kita gunakan cutting board untuk semua item. Kita potong pisang di situ, kita potong sayuran di situ, kita potong daging di situ, sehingga si makanan tersebut menjadi tidak sehat, ya, atau tidak hygiene. Mengerti ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak? Apa tidak terlalu cepat tidak ya? Oke, aman. Selanjutnya di sini ada cara, ini ada bakteri Staphylococcus. Staphylococcus ini adalah bakteri dapat melakukan racun pada makanan. Bakteri secara fisik tidak merusak makanan, tapi racun yang dikeluarkan menyebabkan kerusakan pada makanan. Di sini terutama di sini pada tangan dan jari tangan, ya, yang biasanya hidung, kemudian pada hidung, ya, kerongkongan dan saluran pernapasan, luka-luka pada kulit, ya, daging, susu sapi dan kambing. Nah, ini adalah bakteri Staphylococcus. Selanjutnya, di sini pencemaran makanan. Ya. Di sini diakibatkan oleh yang dijaga adalah kebersihan pribadi penjama makanan yang tidak baik. Jadi harus dijaga tentang kebersihannya dari si penjama makanan. Kemudian kebiasaan juru masak yang kurang baik seperti sering menyentuh hidung, mulut atau menggaruk kepala pada waktu mengolah makanannya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan makanan, jangan terlalu sering berinteraksi dengan hal-hal yang kotor. Ya. Kemudian kelalaian menangani daging, susu yang tidak segera disimpan di ruang pendingin. Nah, ini. Jadi kalau kita ada makanan datang, itu harus disimpan di tempat penyimpanan, di chiller, ya, di chiller, di ruang pendingin. Ya. Jangan disimpan, diletakkan di mana saja, karena nanti si bakteri itu akan hidup lagi di makanan tersebut, ya. Dan si makanan kemudian terkontaminasi. Oke. Kemudian ini cara pencegahannya. Ini cara pencegahan makanan sangat baik untuk kehidupan bakteri Staphylococcus ini, seperti daging, susu dan hasil olahan, ya, ikan dan lainnya harus disimpan di ruang pendingin. Jadi jangan disimpan di luar, diletakkan di luar. Ya. Kemudian jangan sering menyentuh makanan dengan tangan telanjang. Ya. Pergunakan pengolahan makanan atau
sarung tangan. Kemudian jangan mencicipi makanan dengan mempergunakan peralatan memasak atau tangan langsung. Pergunakan sendok atau alat khusus. Biasanya kita menggunakan alat bantu ya. Jadi kalau kita ingin mencicipi makanan, kita harus menggunakan sendok yang bersih. Kemudian balut segera tangan yang terluka atau jangan menjamah atau memegang makanan tersebut. Ya. Jadi kalau kita ada luka, kita harus menutupnya langsung sehingga makanannya tidak akan tercemar, ya, terinfeksi oleh bakteri lainnya. Oke. Kemudian kebersihan dapur. Di sini peralatan masak harus segera dibersihkan selain digunakan. Dan ini yang paling penting juga, dapur harus bersih dan peralatan masaknya jika sudah dibersihkan harus disimpan di tempatnya. Setelah dipergunakan juga harus dibersihkan. Ya. Ini salah satu dalam hal untuk cara pencegahan dari bakteri tersebut. Kemudian cara pencemaran makanan oleh bakteri di sini Clostridium yeltsin. Di sini adalah bakteri ini dapat mengeluarkan racun dan keberadaannya pada makanan dan minuman besar. Bakteri ini banyak terdapat pada usus binatang, usus manusia, kotoran binatang, sampah, debu dan alat. Jadi dia dapat spora yang berbentuk spora, dapat hidup tanpa oksigen, jadi bisa hidup tanpa oksigen. Kemudian spora ini tetap aktif walaupun sudah pernah direbus, jadi dia biarpun sudah direbus atau dimasak, si bakteri tersebut bisa tetap aktif. Kemudian media tubuh yang paling disukai adalah daging. Itu jangan dipakai karena dia akan diketahui dia terkena bakteri tersebut. Kemudian pencemaran makanan. Di sini daging mentah, masakan dari daging tidak segera disimpan di ruangan pendingin, ya. Ruangan dengan suhu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Di sini dapat sangat membantu bakteri berkembang biak lebih cepat. Kemudian makanan misalnya pembawa Clostridium yeltsin hingga pada makanan, ya. Jadi kayak lalat dan lain-lain, dia juga mungkin akan membuat si makanan tersebut tercemar. Kemudian lalat dan serangga pembawa Clostridium yeltsin hingga pada makanan, ya. Jadi kalau lalat itu dia sekali bertelur dia akan ribuan, ya. Jadi sehingga si makanan tersebut tinggal di situ dan dia tercemar. Cara pencegahannya sekarang, ini cara pencegahan. Ya. Cara pencegahan daging dengan olahannya dan segera disimpan di ruangan dingin. Ya. Kemudian cuci tangan sebelum menjawab makanan atau sebagai toilet. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan makanan, kita harus dalam keadaan bersih dan tangan harus dicuci dulu sebelum memegang makanan tersebut. Ya. Kemudian area dapur harus bebas dari lalat dan serangga. Jadi jangan banyak serangga ataupun lalat, terus yang bersih, aman. Kemudian cara pertumbuhan bakteri. Di sini cara pertumbuhan bakteri. Si bakteri ini tumbuhnya dengan cara membela diri. Jadi seperti ini, membela diri dia akan menjadi dua, ya, dan akan hidup di dalam tempat tersebut. Di sini tumbuh pada makanan, ya. Kemudian suhu atau temperatur, ya. Kemudian kelembaban dan waktu. Gitu. Makanan dia merupakan tempat yang misalnya paling terbaik bagi si bakteri itu. Suhu atau temperatur biasanya dia akan hidup di suhu sekitar dari mulai 6 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Itu tempat di mana bakteri tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kemudian kelembaban, dia bisa hidup di tempat yang banyak air. Ya, 85% dia memerlukan air untuk hidup. Tempat-tempat yang dicek gitu, ya. Sehingga kalau misalnya tempat kita akan gunakan harus dilap dulu dan bersih, biar kering, sehingga si bakteri tidak akan hidup di situ. Oke. Untuk waktu bertumbuhnya bakteri itu dia dalam satu hari, ya. Dalam satu hari itu dia akan berkembang biak menjadi jutaan. Jadi kalau kita ingin melihat si bakteri itu hidup, kita simpan aja sebuah makanan atau daging, ya, kita simpankan di suhu temperatur ruangan satu hari, dia mungkin akan membusuk dan akan menjadi tempat tinggal si bakteri tersebut.
Di satu hari, satu malam sudah cukup untuk berkembangnya si bakteri tersebut. Di sini kelembabannya adalah meliputi kelembaban udara ya, dan kelembaban media di mana bakteri berada. Kemudian bakteri dapat berkembang biak pada makanan kering atau pada media yang kering. Ya. Makanan yang kondisinya becek sangat membantu berkembang biaknya bakteri. Misalnya pada makanan puding, agar-agar, sop, saus dan lain-lain. Oke. Ada yang mau tanya? Saya Pak, Ya. apakah bakteri pada makanan itu bisa mati? Bakteri pada makanan, oh ya, oke, pertanyaan sekali. Bakteri bisa pada makanan bisa mati ya, dengan cara dia dimasak. Ya, jadi kalau kita memasak makanan itu sebenarnya untuk mematikan bakteri tersebut. Tapi dia memasaknya pun dalam suhu yang mencapai 80 derajat Celcius ke atas. Ya. Gitu. Ataupun makanan tersebut dihangatkan kembali. Nah, itu cara untuk membunuh bakteri itu dengan cara dipanaskan ulang. Ya. Gitu. Sehingga si bakteri itu akan mati pada suhu ekstrim. Jadi dia bisa mati dengan suhu panas ekstrim ataupun temperatur dingin yang ekstrim. Tapi ada beberapa bakteri yang tidak dapat mati. Ya. Itu mungkin dengan cara dia dimasak dalam suhu 80 derajat Celcius. Jadi makanan juga harus selalu disajikan panas ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak, saya lanjutkan. Cara perpindahan bakteri, manusia, binatang, dan lingkungan ya. Di sini ada 3. Manusia dapat berfungsi sebagai perantara dalam penyebaran bakteri. Kemudian manusia memiliki bakteri pada tubuhnya dan sebagai pembawa bakteri tertentu. Ya. Kemudian manusia sebagai pemindah bakteri karena menyentuh benda-benda yang mengandung bakteri. Kemudian menangani makanan tersebut. Kemudian kebiasaan tidak higiene seperti bersin, batuk sembarangan sehingga cepat penyebaran bakteri tersebut. Kayaknya materinya sudah cukup ya. Kira-kira ada yang bertanya Pak sebelum saya akhir pertemuan ini? Cukup. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin pertemuan ini kita akhiri dan kita ketemu lagi di minggu depan ya, pada waktu dan jam yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.